Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Munawarah dengan NIM 208190032 dan teman saya yaitu Ari Winawati dengan NIM 208190051. Ini adalah merupakan bentuk tugas kuliah, yaitu dengan mata kuliah Bahasa Inggris untuk Matematika, sebagai dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Walid, SPD, MPD. Di sini kami akan mencoba menjelaskan dan memahami setiap bagian-bagian yang terdapat pada bab materi tersebut dan kami akan meningkatkan kosakata baru yang terdapat pada isi teks pada submateri tersebut. Untuk itu saya akan kenalkan bab yang ke-8 ini, yaitu tentang probability, yaitu yang terjemahannya kemungkinan. Baiklah, kita langsung saja ke subjudul yang pertama pada bab yang ke-8 ini, yaitu probability of simple events. Yang arti terjemahannya itu adalah kemungkinan peristiwa sederhana. Jadi, kita akan mempelajari tentang bab yang ke-8 ini tentang kemungkinan, yang subjudul yang pertama itu tentang kemungkinan peristiwa sederhana. Di sini ada bagian yang di samping ini ada what you are in, yaitu apa yang akan kita pelajari yang nantinya, yaitu tentang find the probability of a simple event, yaitu tentang temukan kemungkinan kejadian sederhana tersebut. Di sini juga ada yang di bagian bawah itu ada new vocabulary, yaitu ada kosakata baru, yaitu ada outcome, yang artinya hasil, ada sample speech, yaitu yang artinya ada ruang sampel, ada random, yang artinya acak, ada simple event, yaitu artinya acara sederhananya atau bentuk sederhana, ada probability, yaitu ya kemungkinan, ada complementary event, yaitu yang artinya acara pelengkap atau bentuk pelengkap. Baiklah, saya akan coba jelaskan bagian isi teks yang terdapat pada subjudul yang pertama, yaitu kemungkinan peristiwa sederhana. Ini yang di sini ini adalah merupakan gambaran, ya, gambaran. Sebelum kita masuk ke materi yang subjudul tersebut. Ini merupakan gambaran permainan. Di sini ada terjemahannya, ya. Permainan domino double 6 dimainkan dengan 28 ubin. 7 ubin itu disebut ganda. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan terjemahkan yang pertama ini, ya. Menulis rasio yang membandingkan jumlah ubin dengan jumlah ubin ganda dengan jumlah total ubin. Yang kedua itu berapa persen dari ubin dan gandanya. Yang ketiga itu menulis pecahan dalam bentuk sederhana yang mewakili bagian ubin ganda tersebut. Yang keempat itu menulis dalam bentuk desimal yang mewakili pada bagian ubin ganda tersebut. Yang kelima ada support Chufich domino. Sini misalkan Anda membeli kartu domino tanpa without looking at the spots, tanpa melihat titik-titiknya. Ada itu, apakah Anda lebih cenderung memilih ubin gandanya atau bukan ubin ganda. Ini lanjutan terjemahannya yang bawahnya, ya. Dalam permainan domino double 6, di sana bisa dipilih, ya. Bisa dipilih ada there are 20 tiles that can be picked. Dari ubin, these tiles are called the outcomes.
ubin ini disebut dengan hasil. Nah, ini merupakan tadi di vocabulary-nya, yaitu kata-kata barunya. Ini juga jika semua datar semua ubin ini disebut dengan sample speech, yaitu kata ruang sampel. Jika semua hasil terjadi secara kebetulan, hasil terjadi secara acak, yaitu at random. Jadi random tadi yang kata-kata barunya, yaitu artinya tadi adalah acak. A simple event, nah ini juga merupakan kata-kata baru tadi, yaitu peristiwa sederhananya, ya, is a specific outcome or type of outcome. Nah, ini peristiwa sederhana adalah hasil atau jenis hasil tertentu. Saat memilih kartu domino, satu acara yaitu adalah memilih ganda. Probabilitas adalah peluang terjadinya suatu peristiwa. Nah, di sini yang di bawah ini adalah catatan tambahan ya. Nah, ini ada words, ada symbols, ada example. Word itu ada kata-kata ya. Nah, terjemahnya ini adalah probabilitas suatu peristiwa adalah rasio yang membandingkan jumlah hasil yang diinginkan dengan jumlah kemungkinan hasil tersebut. Nah, simbolnya itu ada P, event, ya, peristiwanya itu sama dengan number of favorable outcomes per number of possible outcomes, yaitu terjemahannya jumlah hasil yang diinginkan dibagi dengan jumlah hasil yang mungkin. Nah, ada contohnya, ini example P12 P ganda yaitu sama dengan misalkan 7/28. Maka bentuk sederhananya bisa kita buat menjadi 1/4 karena bisa dibagi sama-sama dengan 7. Ya, kita lanjut bagian yang di bawahnya, terjemahan yang bawah ini. Itu ada the probability that an event will happen is between 0 and 1 inclusive. Dari probabilitas, suatu peristiwa akan terjadi yaitu antara 0 dan 1 inklusif. Dan probabilitas ini bisa dinyatakan sebagai bentuknya as a fraction, yaitu sebagai pecahan, atau desimal sebagai bentuk desimal, atau or a fraction itu sebagai bentuk persen. Ini adalah gambarannya ya. Ada gambaran garis seperti garis bilangan. Sini ada menunjukkan 0%, misalnya 1/4 itu bisa kalau kita bagi menjadi 0,25. Nah, kalau diperbankan jadi 25%. 1/2 itu bisa kita bagikan jadi 0,5, kalau diperbankan jadi 50%. Dan 3/4 itu kalau kita bagikan jadi 0,75, kalau diperbankan jadi 75%. Dan 1 itu menunjukkan 100%. Terjemahan ini tuh adalah impossible, yaitu mungkin, likely, yaitu ya kemungkinan yang sama, not very likely, kemungkinan yang tidak samanya, tapi agak mungkin ya, pada certain yaitu tertentu. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini juga merupakan contoh-contoh ya, ada example, itu contoh. Ada find probabilities, yaitu temukan probabilitas tersebut ya. Ini ada contoh, a book contains
of 5 green fans, 3 blue fans, 8 black fans, and 4 red fans. A fan is pitched at random. Nah, itu terjemahannya. Satu kotak itu berisi 5 bullpen berwarna hijau. Ada 3 bullpen berwarna biru, dan 8 bullpen berwarna hitam, dan 4 bullpen berwarna merah. Pena diambil secara acak. Pertanyaan yang pertama yaitu what is the probability that the pen is green, yaitu berapa probabilitas yang terdapat pada pena berwarna hijau. Di sana itu kan karena ada bagian pena itu ada warna hijau, biru, hitam, merah. Maka kita buat yaitu ada 5 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 4 itu, maka menjadi ya kita jumlahkan 20. Di 20 jumlah pena tersebut di dalam kotak itu. 20 friends in that box. Maka P itu ada probabilitasnya atau kemungkinan itu green, bagian greennya itu sama dengan green fans per total number of fansnya, yaitu pena hijau per total dari jumlah penanya, yaitu dimana ini merupakan definition of probability, yaitu definisi pada probabilitasnya. Maka itu sama dengan jumlah warna pena berwarna hijau itu ada 5 per 20, maka bisa disederhanakan sama-sama dibagi 5 itu menjadi 1 per 4. The probability the pen is green is 1 per 4, maka probabilitas pada pena berwarna hijau itu ada 1 per 4, adalah 1 per 4. Atau bisa kita buat ya, dengan dibuat itu menjadi 0,25 atau dipersenkan menjadi 25%. Yang kedua ini ya tentang berapa probabilitas yang untuk pena berwarna biru atau merah tersebut, itu sama dengan blue fans ditambah dengan red fans per total number of fan-nya. Menggunakan definition of probability, yaitu di mana jumlah dari warna pena berwarna biru ditambah dengan warna pena berwarna merah ditambahkan dengan jumlah total dari semua anggota penanya, itu 3 untuk warna biru ditambah dengan 4 untuk warna merah per 20, maka menjadi 7 per 20. Untuk itu, the probability the pen is blue or red itu adalah 7 per 20. Atau bisa kita tulis the probability can also be written seperti tulis menjadi 0,35 atau dalam bentuk persennya itu menjadi 35%. Pertanyaan yang ketiga yaitu ini tentang what is the probability the friend is scored. Berapa probabilitasnya yang terdapat pada pena berwarna emas. Karena dari soal tadi kan udah ada kan warna pena berwarna emas, dan yang terdapat cuma ada warna hijau, ada warna merah, hitam. Karena pena berwarna emas tidak ada, maka jawaban itu since there are no gold pens, the probability is 0. Yaitu dimana karena tidak ada pena berwarna emas ya, probabilitasnya adalah 0. Kita lanjut, ini ada juga mengenai juga seperti contoh soal ya. Jadi ada gambaran, ada sebuah lingkaran, yaitu ada ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6. Sini ada pemintal ya, terjemahnya ya. Pemintal digunakan untuk permainan menulis setiap probabilitas itu sebagai sebuah pecahan, fraction, desimal atau 2 desimal atau persen. Itu yang pertama ada P-nya itu sama, P-nya adalah 6. Yang kedua itu P-nya adalah odds,
Yang ke itu adalah P-nya adalah 5 atau even, 5 atau bahkan, atau pindahkan. Yang D itu adalah P untuk yang n number less than 7, angka yang kurang dari 7. Nah, ini terjemahan yang di bawahnya itu support your role a number curve. The event of rolling a 6 and of not rolling a 6 are complementary event. Nah, ini merupakan kata-kata baru dari pada judul tadi, yaitu dimana merupakan peristiwa pelengkapnya. The sum of the probabilities of complementary event is 1. Jadi terjemahannya ya, peristiwa menggulirkan angka 6 dan tidak menggulirkan angka 6 karena angka 6 adalah acara pelengkapnya atau peristiwa pelengkapnya. Jumlah probabilitasnya peristiwa pelengkap itu adalah 1. Nah, kita lanjut ya pada contoh yang bagian keempat ini ya, yaitu tentang probability of a complementary event, yaitu tentang probabilitas peristiwa lengkap. Pertanyaan keempat ini yaitu tentang sebuah pembelian ya. Ada terjemahannya adalah saya akan terjemahkan, yaitu sebuah perusahaan komputer yaitu memproduksi 2.500 komputer setiap hari. Rata-rata 100 komputer ini dikembalikan ya karena cacat. Berapa probabilitas ya pada komputer yang Anda beli tidak dalam bentuk rusak. Nah, jadi ya bisa kita jawab ya, karena jumlah dari perusahaan itu memproduksi komputernya sebanyak 2.500, karena dalam bentuk rusaknya itu ada 100, maka 2.500 dikurangi dengan 100 yang menjadi 2.400. 2.400 computers were not defective. Itu untuk komputer yang tidak rusaknya. 2.400, maka dapat dibuat ya P probabilitasnya itu not defective sama dengan non defective computers per total number of computer. Itu merupakan definisinya dari of probability. Maka ya yang tidak rusak komputer tersebut ya, bagian tidak rusak komputer tersebut ada jumlah 2.400 dibagi dengan total kesemuanya itu ada 2.500, atau bisa disederhanakan menjadi 24/25. Maka the probability that your computer is not defective itu adalah 24/25.